The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, kita ketemu lagi di The One. Kali ini saya akan memberi kesempatan buat para penonton untuk mengenal seorang tokoh yang menurut saya luar biasa. Bapak atau Mas Sugeng Teguh Santoso. Ya. Halo Mas. Halo Bang Ade, selamat siang. Selamat siang. Jadi Mas Sugeng ini sengaja diundang pertama-tama karena dia sudah terpilih menjadi anggota DPRD untuk Kota Bogor. Dari PSI. PSI, ya. PSI. Selamat ya Mas Sugeng. Terima kasih Bang Ade. Ini luar biasa karena saya berharap memang DPRD atau DPR akan bisa diisi oleh orang-orang dengan kredibilitas dan integritas seperti Mas Sugeng. Nah, yang lebih menarik juga adalah Mas Sugeng ini barangkali hidupnya memang sepenuhnya diabdikan untuk menjadi seorang aktivis kehidupan memperjuangkan masyarakat ya. Ya, sekarang, itu passionnya lah. Passion saya ya. Dia ini orang Bogor ya. Tadi Bogor. Saya nggak tahu saya udah sebut atau enggak anggota DPRD Kota Bogor. Nah, dia ini sekarang adalah ketua umum. Dari Peradi Pergerakan. Peradi itu sendiri adalah Persatuan Advokat Indonesia. Barangkali sebagian penonton dulu kenal cuma ada yang Peradi ya. Satu ya. Peradi ya. Dan itu saya yang ikut membentuk juga. Peradi Tunggal. Ya. Persatuan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia Tunggal dari 2004 sampai 2015. Kemudian pecah berkeping-keping. Peradinya pecah berkeping-keping. Ya, dan ada satu tokoh, saya tidak sebut namanya karena ini bukan sedang bicara itu, yang sekarang ingin menunjukkan bahwa dia mau menjadi tokoh pemersatu advokat. Padahal dia biang keroknya yang memecahkan itu. Ya, saya tidak sebut lah. Nanti kita bicarakan lagi di kesempatan lain. Tapi itu pecah dan kemudian ketika itu Anda adalah sekjen ya? Saya waktu itu wakil ketua umum. Pecah. Bikin lagi. Namanya Peradi Perjuangan. Jadi pecah 3 menjadi Peradi Rumah Bersama Advokat bersama Bang Luhut ya. Saya sebagai sekjennya. Ya. Kemudian 2020 saya pun keluar membentuk Peradi Pergerakan. Namanya udah pergerakan loh Bang ya. Jadi emang bergerak terus. Jadi anggota DPR juga tapi juga menjadi advokat yang memimpin lah para advokat lainnya. Kemudian selain itu beliau ini apalagi juga adalah seorang apa aja yang bisa saya sebut nih? Saya saat ini ketua IPW Indonesian Police Watch. Ya. Kemudian saya pun membentuk satu yayasan Satu Keadilan namanya, Yayasan Satu Keadilan yang membela masyarakat marginal berbasis minoritas, berbasis agama, bahasa, kemudian gender ya. Kami bela itu di Bogor ya. Jadi kemudian yayasan itu punya LBH ya. LBH selain di Bogor, di Jawa Tengah ya. Jadi ada juga. Anda adalah apanya tadi? Ketua yayasannya. LBH-nya sendiri jadi tidak dipegang Anda? Tidak ya, ada yang mengelolanya. Jadi Anda bisa lihat ya, mungkin ada juga posisi-posisi lainnya. Saya sih melihat ada banyak hal yang sudah dia lakukan, termasuk menjadi orang yang membuat kode etik advokat. Iya, 2002 Bang ya. Kode etik advokat yang dipakai di seluruh organisasi. Kadang organisasi advokat mungkin lebih dari 50 ya. Tapi kode etik yang dipakai adalah kode etik advokat yang kami susun dulu. Tahun berapa itu? Tahun 2002, disahkan itu 23 Mei 2002 ya. Jadi kami susun 22 tahun yang lalu. Iya ya. Saya waktu itu paling junior. Paling junior tapi memang dilibatkan. Makanya roh daripada kode etik advokat itu saya paham ya. Jadi ketika ada advokat sembarang ngomong ya, sebetulnya dia nggak memahami kode etik. Kan banyak tampil di ruang publik dan disenangi masyarakat loh yang begitu. Maklum lah ya. Makanya, muncul di medsos. Nah, jadi begitu padahal itu nggak mendidik. Jadi tidak sesuai kode etik ya. Nah, kita berharap saja mungkin Pak
Saya panggilnya apa nih? Mas saja, Bang Ade, Mas Sugeng. Mas Sugeng kan aja. orang Jawa ya. Jadi mudah-mudahan ntar Mas Sugeng akan terus menegakkan kode etiknya, terutama terhadap tadi advokat-advokat yang betul. seringkali dalam rangka pansos kali ya. Betul. Itu bicara seenak-enaknya Tapi aja. ada mengalami kesulitan sekarang, Bang. Karena? Ya, dengan banyaknya organisasi ya, maka kita sudah tidak bisa memperlakukan mereka menjadi khawatir atau takut. Ya, ya. Begitu ditindak sini dia loncat. Pindah. Beda, ada 50 organisasi lain yang mau menerima. Aduh, repot juga ya. Ya mudah-mudahan lah kita. Ya, tapi kita harus suarakan tetap ya bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai kode etik, tidak mendidik masyarakat, ya kita suarakan. Siap. Bahkan saya beberapa kali diminta oleh Mabes Polri ya dalam perkara-perkara yang terkait tindakan advokat yang diduga melanggar hukum dan melanggar kode etik sebagai ahli ya. Kalau sebagai ahli kan diminta keterangan dan nanti harus mempertahankan di ruang persidangan kalau kasus itu dibawa ke sidang sebagai ahli ya. Ya. Gitu Bang Ade. Oke, ya. Kita mungkin akan menarik sekali untuk membicarakan itu, tapi barangkali yang saat ini yang kita perlu lihat adalah Anda sebagai seorang pejuang nih ya. Terlalu itulah. Pokoknya ya saya aktivis lah ya. Nah, saya melihat beliau ini sebagai orang yang luar biasa ya, karena beliau ini selalu berada di garda terdepan ketika ada perjuangan-perjuangan, apalagi menyangkut minoritas dan seterusnya. Tapi barangkali sebelum kita masuk lebih jauh, saya tahu bahwa beberapa bulan terakhir Anda sempat mengemuka di media karena katanya Anda menggugat Pak Ganjar Pranowo. Iya. Ya, bisa dijelaskan? Ya, itu yang mengemuka di media ya. Iya. Karena media memang membutuhkan satu berita yang eye-catching ya. Ya. Terkait tokoh yang high profile. Jadi dalam posisi saya sebagai ketua IPW ya, saya mengkritisi dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Kami pernah melaporkan Wamenkumham ya. Iya. Kemudian juga kami pernah merilis Bupati Pemalang sebulan sebelum ditangkap KPK, kami yang mengungkap bahwa ada jual beli jabatan sebulan sebelumnya nih. Kemudian itu kapan? Dulu? 1 tahun apa nyaris 2 tahun yang lalu ya. Jadi kami rilis bahwa ada dugaan jual beli jabatan. Sebulan kemudian ditangkap KPK. Oke. Dengan kasus ya jual beli jabatan, suap gitu ya. Ya. Nah terkait Pak Ganjar, jadi basis yang dilaporkan sebetulnya kami melaporkan dugaan gratifikasi penerimaan uang ya oleh Dirut Bank Jateng ya, inisialnya S ya, nama lengkapnya saya lupa ya. Nah, Dirut Bank Jateng ini diduga menerima dan mengelola dana komisi dari beberapa perusahaan asuransi ya, Askrida, Askrindo, senilai 16% ya. Nah, ini kemudian 16% dari premi, jumlah premi yang dibayarkan. Tapi jumlah premi ini kan untuk mengcover kredit ketika misalnya orangnya itu pilot meninggal dunia ya. Kondisi force majeure, maka kerugian bank bisa di-cover oleh asuransi ya. Nah, di dalam praktek good corporate government ya, itu kan tidak boleh kalau ini bank pemerintah menerima komisi ya, karena di sini bank pemerintah dinilai sebagai gratifikasi ya. Nah, tidak boleh, tapi diterima. Nah, ini yang kami laporkan. Mengapa kemudian media menjadi menarik pada Pak Ganjar ya, karena dia high profile ya. Mengapa hubungannya? Karena informasi yang diterima ada dugaan bahwa dana tersebut mengalir kepada pemegang saham kendali yang bernama GP ya, waktu itu saya sebut GP, tapi kemudian media membuka sebagai Ganjar Pranowo loh, bukan saya yang membuka ya, sebagai GP, karena memang pernyataan inisial itu kita harus ketat supaya tidak terjadi serangan balik. Betul. Saya ini sudah 13 laporan polisi menimpa saya loh Bang Ade. Oh ya, 13. Iya, 13 laporan polisi dan itu masih on ya.
masih on gitu ya. Makanya ini kasusnya seperti ini. Iya. Anda menyebut nama gitu ya. Menyebut nama, menyebut tindakan ya, saya dilaporkan. Buat saya itu resiko ya. Resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu saya untuk itu mengurangi, mencegah. Mengapa kemudian belum terjadi kena? Karena saya memang basisnya adalah prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Ya, terhadap juga GP. Jadi ketika itu rame, media ingin mengangkat dan rating naik ya semuanya, langsung menembak yang namanya Pak Ganjar. Ini misleading ya gitu. Pemberitaannya misleading. Bukan, pemberitaannya memang menarik, tapi kalau dalam penegakan hukum misleading, Bang. Kenapa? Kan yang saya laporkan dugaan tindak pidana korupsi. Ini harus dibuktikan dulu. Yang si direkturnya. Kalau ini terbukti, maka potensinya akan baru mengarah kepada pihak pemegang saham kendali gitu loh. Kalau ini belum terbukti ya tidak bisa dong ya. Gitu ya. Nah, tapi Anda menyebut GP itu ke polisi ya? Di KPK. Oh, di KPK. Ketika itu sudah disebut bahwa ada dugaan. Ada ya, kepada pemegang saham kendali GP. GP. Ya, diduga ya. Karena kan memang kalau informasi yang kami terima ada sekitar 5% dari 16% itu kepada pemegang saham kendali yaitu saudara GP ya. Sebagai gubernur ya. Kan memang pemerintah Bank Pembangunan Jateng itu kan pemegang sahamnya adalah pemerintah Provinsi Jateng, pemerintah Kabupaten Kota di Jateng. Yang menyetorkan dana berasal dari mana? Dari APBD baik provinsi maupun APBD daerah yang telah disetujui oleh DPRD masing-masing untuk penyertaan saham. Oleh karena ini dia masuk penyertaan saham, maka dia masuk dalam kerangka sebagai ada keuangan negara dan tunduk pada undang-undang korupsi, termasuk tidak boleh menerima gratifikasi. Gitu. Oke. Jadi ini menjadi ramai karena Anda tidak pernah sekalipun sebenarnya menyebut nama Ganjar Pranowo dalam laporan tersebut. Bukan laporan ada dong. Laporan GP ya, walaupun kemudian GP, kan? Disebutkan lengkap ya. Ganjar Pranowo atau GP? Iya, disebutkan. Itu kan sebetulnya laporan, tapi tapi di ruang publik saya katakan GP. Beda nih antara laporan ya dengan di ruang publik gitu loh ya. Beda sekali ya. Ya, itu kan cara menyampaikan literasi pada publik harus gitu kan ya. Bahwa yang sebetulnya diduga bersalah bukan hanya si direktur, tapi mungkin juga ada pihak-pihak lain. Termasuk adalah pemegang saham kendali yang namanya GP. Gitu ya. Nah, ini bahkan Anda ditanya bahwa ini apakah atas perintah PSI? Iya, saya bilang tentu tidak ya. Karena kan kerja sedikit ketahui ya, sekitar 34 tahun lah saya sebagai aktivis hukum ya. Kerja saya memang adalah aksi hukum ya, bukan aksi politik ya. Nanti kalau saya menjadi anggota DPRD baru saya politisi ya. Tapi saya juga tetap ketua IPW loh ya. Itu tidak bisa saya lepaskan juga. Dan itu boleh ya? Boleh, karena ini kan LSM. Iya. Yang malah kemudian saya harus cuti itu sebagai advokat, Bang. Itu sumber duit saya nih, advokat nih ya. Jadi saya menjadi lebih miskin dalam tanda kutip kalau sebagai anggota DPR. Karena sebagai advokat kan bisa besar penghasilannya ya. Tapi ya sudah, ini adalah yang harus saya jalani sebagai komitmen pada PSI ya. Ya, komitmen pada PSI saya harus selesaikan. Ada yang menarik loh ya. Kan saya ditunjuk sebagai ketua PSI 2019 ya. Saya jalankan, bersyukur kita dapat 1 kursi lah ya. Nah di 2021 di bulan Juli saya ditunjuk juga sebagai ketua IPW oleh para pengurus IPW. Dengan permintaan meninggalkan PSI. Oh gitu? Iya, syaratnya. Saya bilang tidak bisa. Dan saya juga tidak mau jadi ketua IPW. Saya tolak. Seminggu ini ditunjuk. Waktu itu ketua IPW almarhum Neta Pane meninggal ya, Bang Neta meninggal. Saya ditunjuk lagi setelah pertama ditolak, ditunjuk lagi kedua,
Mereka menunjuk bolehlah tetap sebagai ketua IPW. Saya tolak juga. Tapi mereka tetap meminta, akhirnya saya terima. Dengan syarat saya tetap ketua PSI ya. Mengapa? Gitu kan? Saya kalau sudah berkomitmen, saya akan selesaikan tugas itu sampai akhir. Ya. Karena tidak baik ya melihat ada potensi yang baru kemudian tugas yang lama ditinggalkan. Jadi tidak, saya luar biasa jalankan. Malah kepilih lagi sekarang anggota DPRD. Tapi sebetulnya terpilihnya Anda itu memang banyak pihak sudah menduga Anda akan menang ya. Karena Anda cukup populer kan di tengah masyarakat. Mungkin begitu juga ya, mungkin begitu Bang ya. 2019 juga sebetulnya ada berita saya terpilih tapi tidak saya kawal suara di karena gimana? Boleh dijelasin? Jadi gini ya, kan waktu itu dan sama ya PSI tidak menyiapkan saksi ya. Karena nggak punya uang. Iya, ya nggak ada uang ya, partai ini kan memang nggak ada uang gitulah ya, harus berjuang sendiri-sendiri ya. Nah di 2019 kita belum punya struktur dan saya belum ketua. Setelah ditunjuk sebagai ketua, kami membentuk struktur ya. Nah dengan adanya struktur ini, walaupun kalau di TPS kita pada TPS tertentu yang kita kuat yang kita jaga, tapi tidak masif ya. Nah di PPK kita jaga. PPK itu apa ya? Panitia Pemilihan Kecamatan. Oh di level di tingkat kecamatan. Kecamatan ya PPK nih ya. Jadi kita jaga ketat. Ya, karena PPK itu kan rekapitulasi suara dari TPS ya. Betul. Kita jaga ketat. Plano dengan C1 kita bandingkan. Ya. Suara ternyata potensi dapat kursi ke-10. Ini kita bicara 2019 ya. Kursi ke-10 juga. Ya. Dan saya sudah dapat salam melalui yang saya taruh di PPK sebagai saksi saya di PPK ya, ini Pak Sugeng dapat nih. Ternyata saya pegang C1 ya, itu kan ada 40 C1 saya tidak pegang. Sampai jumlah rekap saya sampai yang saya pegang, suara saya ini potensi dapat kursi 10. Tapi begitu semua sudah direkap kalah ya. Nah karena tidak dijaga. Tidak dijaganya di level PPK di kecamatan itu. Kecamatan ya. Oh jadi yang tadi Anda bilang saksi itu di kecamatan. Seharusnya di kecamatan. Harusnya di TPS dong harusnya. Tapi di kecamatan juga kita jaga. Karena kalau misalnya persesuaian antara plano kertas besar dengan C1 itu kita jaga kan, kita di PPK ya. Nah itu kalau nggak dijaga ketat bisa melayang juga. Dan itu yang terjadi. Nah di kemarin nih ya 2024. Jadi nanti dulu 2019 karena itu Anda tidak terpilih. Waktu itu tidak ada upaya untuk mencari tahu. Enggak ada ya. Karena waktu itu saya enggak fokus juga di politik ya. Bukan sebagai ketua partai ya. Nah sekarang sebagai ketua partai kan harus memperjuangkan kursi sebagai pertanggungjawaban organisasi. Pada pemberi tugas ya, DPP ya dan DPW. Ya saya jagalah ya kan. Nah ini ada cerita ya. Jadi ada satu partai sampai perhitungan 80% ya. PSI ini di kecamatan ya? Iya. 80% nih. PSI katanya dapat kursi ke-10 terakhir. Waduh. Menarik nih ya. Tapi malam itu ada berapa ya? 3 atau 4 hari rekap itu ada usak-usuk satu informasi saya dapat satu partai yang berada di bawah PSI ya, itu ada operasi salah satu calonnya di dapil saya ya, membawa uang katanya 100 juta. 100 juta? 100 juta rupiah untuk dia menaikkan suaranya ya. Katanya mau main sama PPK. Saya ancam PPK-nya, Bang. Saya WA, kau jangan main-main ya. Saya dengar nih, partai ini nih ya, jangan main-main, ku sikat kau. Ya, saya kan kalau sampai dinaikkan. Iya. Saya orang Jawa tapi saya orang besar di Jakarta, berkelahi fisik ya, berargumentasi ya, mau main gugatan hukum ahlinya gitu kan. Dan main-main saya bilang, saya dengar operasi batal lah.
Kemudian saya mengkonfirmasi dari sumber saya juga bahwa PPK tersebut bilang, kok Pak Sugeng tahu ya? Ada sumber dia ngeluh pada yang lebih atas. Ya tahulah, saya kan punya kuping dan telinga itu ya. Jadi, akhirnya PSI dapat 1 kursi, Bang. Nah, yang membocorkan itu pada Anda siapa? Ya adalah. Enggak, artinya orang dalam, ordal. Bukan ordal ya, artinya jaringan saya lah. Saya bilang jaringan saya lah. Iya. Jaringan saya kan ketua IPB. Ya, jangan main-main. Iya, jangan main-main ya. Aduh, alhamdulillah ya, itu bisa diselamatkan. Iya, ya. kalau enggak aja. Ya. Cuman enggak dapat 1, saya malu ya sebagai itu ya. Akhirnya nggak bisa mempertanggungjawabkan karena di kabupaten juga kan nggak dapat PSI, Bang. Kabupaten Bogor. Nah, dengan 1 kursi ini saya ingin membuat posisi PSI 1 kursi bermakna. Amin. Ya, bermakna. Nah, ini tambahan nih. Ya. Ini kan saya 1 kursi nih. Ya. Tapi dalam komunikasi politik di Kota Bogor, partai-partai besar ya mohon maaf ya datang ke PSI untuk pilwalkot. Sekarang nih. Iya, ya, Gerindra, Golkar, PAN, mereka yang berinisiatif untuk mengajak dialog PSI. Saya bilang kan saya cuma 1 kursi, ya. Saya nggak diajak juga nggak pengaruh nggak. Pak STS harus diajak, gitu ya udah. Ya itu karena pengaruh Anda. Saya nggak tahu ya, tapi saya mungkin duga. saya mungkin ya. Tapi saya ingin mengatakan itu adalah PSI. Ya. Oh iya. PSI sebagai institusi partai politik diperhitungkan. Dan saya ingin membuat 1 kursi ini bermakna ya di Kota Bogor. Karena banyak sudah bertanya politisi dan aparatur sipil ya bertanya gini, ini Pak Sugeng mau ngapain di DPRD? ya begitu kan. Saya bilang ya saya kan politisi baru, saya mau belajar. Belajar itu saya dengan mendengar dan mencatat. Ya, gitu aja saya bilang. Tapi kalau cuma mendengar mencatat mungkin tidak membawa perubahan, Pak. Kan catatan itu mengandung di sana ada data-data. Iya. Informasi ya. Yang kalau di tangan ahlinya bisa diformulasi menjadi sesuatu yang mengagetkan. Luar biasa. Saya dukung penuh. Saya warga Bogor ini teman-teman. Kabupaten tapi bukan di kota ya. Tapi biar gimana pun saya sering dengar tentang Bapak di sana. Mas Sugeng ini di sana. Mas, sebelum pindah lagi, ada lagi keramaian lain sebelumnya. Mas Sugeng itu menggugat Wamenkumham. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Ya kan basisnya IPW itu selalu adalah laporan masyarakat, Bang. Jadi laporan masyarakat yang masuk ke IPW itu kita dalami, kemudian kita analisis dan membuat satu biasanya pendapat hukum. Ya, ini kan yang laporan masuk biasanya soal-soal hukum. Ya. Ketika itu cukup maka kami laporkan. Oke. Ya, gitu ya. Sama seperti terhadap Bank Jateng ya. Ini kami terima laporan 10 bulan sebelum pencoblosan, Bang. Oke, bukan baru-baru ini. Dan informasi itu kami tahan karena kami juga tidak mau menciderai hak orang. Kalau saya laporkan ya, dan saya kan ke PSI ya, itu akan menciderai. Menciderai hak politik seseorang. Begitu sudah berjalan, sudah pencoblosan dan sudah ada gambaran penghitungan, kan pelapornya kan juga menanyakan. Pelapor selalu saya lindungi, apapun resikonya pelapor saya selalu lindungi ya. Jadi baru kami laporkan soal dugaan gratifikasi di Bank Jateng ya. Karena tapi ini kan menyinggung GP tadi, seorang yang punya high profile nih ya. Gitu. Nah, tapi itu sekarang masih berlanjut. Masih berjalan ya. Di Menkumham juga kan sedang berproses ya. Dan kita harus hormati. Kalau Kumham ini juga gratifikasi ya? Tuduhan. Gratifikasi ya. Iya. Tapi kan digugat status tersangkanya ya. Dan dinyatakan status tersangka itu batal demi hukum ya kita hormati gitu ya. Karena itu memang proses hukum. Oleh karena itu ya yang dilakukan oleh saya sebagai ketua IPW itu cuman peniup peluit. Ya whistleblower. Karena ada yang melapor. Ada yang melapor.
orang yang melapor ini kenapa melapor ke IPW? Dia takut. Ya, kalau dia bertindak sendiri akan disorot, mungkin tidak mampu. Kalau IPW kan sudah terlatih ya, diserang, diancam ya, udah kenyang Bang. Kita udah kenyang dari zaman Orde Baru. Udah kenyang lah ya. Jadi gitu. Dilaporin polisi, jadi tersangka, kita hadapi resiko itu dalam hidup. Anda pernah menjadi tersangka? Ya iya, ada satu laporan saya sudah naik sidik nih ya. Masih? Masih. Oke. Saya minta bahwa itu dihentikan ya, terkait dengan laporan bahwa saya mencemarkan organisasi Polri. Padahal yang saya kritik adalah tindakan seorang aparat ya. Seorang aparat. Bukan ya. Polri Bukan dong. Polri ya. Bukan Polri, tapi dalam narasi saya katakan kalau tindakannya begini maka sinyalemen bahwa Polri itu menjadi sarang mafia bisa benar kalau tidak ditindak, gitu ya. Karena ada sinyalemen yang dibuat oleh seseorang advokat. Saya kutip. Tapi rupanya dia mainkan lapor ya, tanpa saya pernah diperiksa. Ketika dia naik sidik, saya jawabnya gampang. Nah ini saya bersyukurlah ya, Kapolri kita Pak Listio ya. Jadi gini loh, saya bilang kalau saya mau diperiksa ya kasus ini sebagai tersangka, periksa dulu Pak Jenderal Listio Sigit. Setuju nggak dia bahwa kritik terhadap institusi Polri dilaporkan? Karena Pak Listio punya program ya untuk mendengarkan kritik. Siapa yang mengkritik adalah sahabat Polri. Kan begitu. Itu pernyataan Pak Listio ya, bahkan mengadakan lomba mural kritik. Oke, iya. Akhirnya kasus itu berhenti ya. Tapi masih on karena nggak ada penghentian penyidikan. Artinya nasib saya ini tidak aman-aman juga Bang ya. Iya. Jadi kalau saya ketawa tapi iya betul Bang. Saya pun ketawa. Jadi buat saya ketawakan aja semua karena biar sehat gitu ya. Jadi prinsip saya begini. Resiko adalah bagian dari hidup. Ya, ketika kita mengambil keputusan-keputusan, kita harus siap satu paket dengan resikonya. Jadi begitu aja. Makanya saya harus jaga kesehatan, ya, supaya siap menghadapi situasi yang sulit. Ya, kalau misalnya ditangkap, ditahan, kita harus siap. Anda bahkan sudah membayangkan kalau sampai ditahan. Iya, hidup saya kan terlatih dari kecil begitu keras, ya. Boleh cerita gimana? Waduh, kalau hidup cerita ini panjang nih. Satu momen ya. Dibuat lebih ringkas saja. Iya. Bapak saya sopir bajai ya di tempat di Mangga 2. Oh, bukan di Bogor ya? Bukan, di Mangga 2. Nah, kami anak-anak ketika SD kalau mau makan, makan itu nggak ada jadwal makan. Jadi kalau pulang sekolah, kami itu nanti mau makan cari buah namanya di Glodok Pancoran. Cari buah. Cari buah. Artinya apa itu? Jadi pedagang-pedagang di Pancoran itu dulu bahkan banyak buah impor ya. Begitu buahnya itu busuk di ujungnya, dulu belum ada jus. Jadi dibuang karena nggak laku. Oke. Anak-anak kampung akan datang ke sana. Saya kelas 4, kelas 5 SD nih, cerita kelas 4. Ya. Jadi kita datang ke sana rebutan di situ ya, anak kampung. Maaf, ini buah apa misalnya? Mangga, apel. Kan dulu nggak ada apel Bang. Iya. Itu buah impor. Iya ya. Anggur ya. Mangga tuh mangga impor juga. Mangga impor ya. Jeruk ya. Jadi di Pancoran itu adalah pecinan ya. Jadi saya tinggal dekat-dekat sana. Saya datang dengan kampung saya namanya Gang Rukun ya. Datang ke sana dapat lah. Kalau di sana nggak berantem karena pedagang buahnya juga tahu daripada busuk dia bagi-bagi. Jangan berantem. Pulang, jadi dia bagi-bagi sama sekali nggak nuntut. Enggak nuntut karena memang jadi busuk juga. Karena dulu belum ada namanya blender. Ya, ini tahun berapa sih? 70-an lah. Oh, 70-an. Oke. Dan saya sekolah kan tahun 72 ya. Kelas sekitar 77 ya itu ya. Itu belum ada blender ya? Belum ada Bang ya. Belum ada blender apa. Jadi kita pulang bertiga, bawa lah. Kita lewat yang namanya di Pecak Kulit itu lapangan bola Petak Singkian kampung. Dihadang 6 orang. Anak kampung juga. Ya, mau mengambil ini kami. Buah. Mau dirampok. Berkelahi kan Bang. Mempertahankan hak tuh. Ya.
Berkelahi, satu teman saya kecil ya, namanya Ujang, diinjak-injak Bang. 1 lawan 2 kami berkelahian. Ya. Diinjak-injak dia. Saya lihat begitu, saya tendang yang injak-injak, saya tinggalkan yang 2 lawan saya tendang. Jatuh saya, dia jatuh, tapi saya diinjak-injak 4 orang. Tapi dipisah, tapi setelah diinjak-injak itu jatuh di got. Injak-injak saya dari badan begini, saya berbalik gini untuk nahan ya, supaya punggung aja yang di itu ya. Kalau enggak kan tenggelam nih ya. Untung ada pedagang cincau, jadi dipukulin lah anak itu. Udah pisahkan, ya udah berantakan, udah diambil ya, sisa-sisa kita bawa pulang. Seminggu kemudian saya lewat cari buah lagi, tapi saya sudah bawa senjata tajam. Jadi dari itu apa? Sendirian atau bawa? Enggak, bawa teman lagi yang lebih besar ya. Saya bawa, saya cari itu ruji-ruji sepeda, kan itu besi. Saya potong, saya asah, saya ikat pakai gagang, saya simpan. Saya berharap ketemu lagi tuh anak, ternyata tidak bertemu. Tuhan menjaga saya. Ya. Kalau enggak Anda udah jadi pembunuh. Sudah, bukan pembunuh lah, mungkin berkelahi 1 tusuk, mungkin ditahan. Ya. Dan ingat Bang, ketika saya jadi pengacara, saya bertemu 2 teman main saya. 1 di LP Salemba, 1 di Cipinang. Di tahanan. Saya waktu itu mendampingi klien. Di LP Salemba dia adalah bandar judi. Ya. Di Cipinang dia terlibat perampokan. Artinya itulah lingkungan saya. Nah, tapi sorry, ini kan jadi menarik nih. Iya. Anda datang dari lingkungan yang sebetulnya dari gambaran Anda, ayah Anda supir bajai, ya. Dan lingkungan itu adalah kuburan. Di atas kuburan kami tinggal. Kenapa? Sorry, ini bukan rumah permanen pasti. Bukan, karena kan ayah saya menggelandang. Oleh Gubernur Ali Sadikin disapu tuh. Oh, para gelandangan itu ditempatkan di atas kuburan. Jangan menggelandang, jangan membangun rumah di pinggir-pinggir jalan. Disitulah 19 tahun saya tinggal di sana. Kuburan? Iya. Anda sekeluarga berapa orang itu? Saya, ayah ibu 6. Artinya Anda berempat jadi? Iya, anak 4. Anda nomor? Saya nomor 4. Oh, bungsu? Enggak, ada lagi adik saya 1 ya di bawah. Yang 1 kakak saya ikut sama nenek yang paling tua. Jadi itu hidupan yang sebetulnya menarik ya, menyenangkan gitu ya. Karena memang bergaul. Mengapa saya kemudian punya passion membela orang tertindas? Kami mengalami Bang, betapa orang-orang miskin itu nggak dapatkan haknya. Saya sekolah nih. Saya sekolah itu nggak bisa daftar di sekolah yang sudah resmi. Karena ayah saya tidak punya KTP. Jadi saya sekolah di sekolah yang didirikan oleh ayah saya sendiri di kampung itu. Dia pertama ngajar kami anak-anak ya membaca dan menulis serta matematika. Lama-lama anak-anak yang lain ikut. Akhirnya ayah saya buatlah bedengan ya. Disitulah sekolah. Nah, sampai dibikin sekolah namanya SD Eka Dharma. Sebuah sekolah swasta. Iya, jadi oleh ayah ya. Dia kemudian teman-temannya yang guru dia undang. Tadinya kan dia ngajar, akhirnya teman guru diundang, dia kan waktu itu bukan supir bajai, narik beca. Tahun 70-an kan beca ya. Tapi ayah saya punya visinya jauh ya. Ya ada latar belakang lah. Ayah saya ini aktivis sebetulnya. Aktivis di era Orde Baru. Oh 65. 65. Oke. Ya. Iya. Ya, itu ada nanti cerita sendiri lah. Iya. Gak usah diceritakan di sini. Oke. Jadi dia tuh spirit advokasinya sudah ada, ya. Makanya itu mungkin menurun, ya. Tapi waktu itu untuk membangun sekolah di zaman Orde Baru kan tidak mudah dong. Oh, nggak ada pakai izin. Oh, nggak pakai izin. Nggak ada. Pokoknya bikinin bangunan, bedengan berpuluh-puluh tahun jadi bangunan yang permanen, ya. Dan hanya kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena tidak ada izin, tidak bisa menerbitkan ijazah. Jadi setelah kelas 5 punya rapot kan boleh dibikin sendiri rapot. Baru kelas 6-nya kami pindah. Semua anak-anak situ pindah. Cari sekolah. Di sana dilahirkan oleh dokter. Kakak saya dokter. Itu saya curious saja. Itu untuk masuk sekolah yang kelas 6 itu tidak sulit. Syaratnya kan bawa rapot. Dulu kan kalau masuk SD kan dia harus bawa KTP bapaknya, nggak ada.
semuanya tanpa Nah KTP. ini yang masuk ke kelas 6 nggak harus pakai Enggak. KTP lagi. Sudah ada penataan kependudukan setelah lama-lama itu gelandangan itu lama, kan ada penataan pendudukan oleh pemerintah, diterbitkan KTP. Oh. Gitu loh. Waktu kami kecil kan masih Ya, baru ya, tuh ya, di ya. penampungan. Jadi Anda tuh anak gelandangan. Bukan gelandangan, bapak saya supir bajai. Oh, supir bajai ya tadi. Supir ya. bajai berasal dari supir beca Ya. ya, gitu ya. Tapi lingkungannya banyak gelandangan. jadi Anda pemulung, ya. Copet, supir. daerah mana itu? Kalau Mangga 2, Oh, Mangga 2. Gang Rukun namanya. Sampai sekarang masih iya, udah kan dibongkar. Oke. 84 dibongkar. Itulah yang membuat saya kemudian memilih Fakultas Hukum. Kenapa? Karena saya melihat ini harus ada yang bela nih. Apa sih? Apa yang terjadi 84? Dibongkar kan? Kami tidak mendapatkan penggantian yang layak ya. Saya waktu itu kelas 2 SMA mau naik kelas 3. Jadi setelah kelas 3 visi saya bagaimana saya kuliah hukum untuk bisa membela mereka. Orang-orang saudara-saudara saya yang miskin ini. Makanya itu kan melekat Bang. Ya, Sebelum ke sana Pak, Mas, dibongkar Anda pindah kemana? ke ini Pademangan Barat, daerah Pecinan tuh ya. Itu rumah apa? Ayah saya seorang yang memang visinya jauh ya. Ketika dia narik beca, dia mengumpulkan uang. Kemudian ketika beca dilarang, dia beli bajai, dia mengumpulkan uang. Dia sudah beli tanah, gitu loh, jauh-jauh hari. Dari hasil menabung. Iya, menabung, ya, beli empang. Akhirnya kami pindah ke sana, empang di atas empang. Jadi begitulah. Hidup dari mana jadi? Tetap bajai. Tetap bajai. Bajai, ya. Dengan anak tadi 5 atau 4 4. Jakarta. Dan gitu itu ya. survive. Ya. Ada Luar anak biasa. kakak saya dokter ya. Adik saya Oke. akuntan ya. Inilah pentingnya seorang orang tua yang memberikan visi ya pada anak-anaknya ya. Jadi menurut saya itu yang paling penting yang diberikan oleh orang tua. Disiplin, pendidikan dan juga visi untuk kemajuan. Oke. Anda tadi katakan, kembali ke cerita Anda tadi. Anda memutuskan bahwa kalau begitu Anda harus belajar hukum. Iya. Dan masuk ke Di hukum Fakultas Hukum di UI saya. di UI. Iya. Artinya Anda harus ikut apa namanya ya? Si Penmaru. Sipan Maru. Iya. Dan lolos. Ya puji Tuhan lolos. Artinya memang Anda itu, saya minta maaf, saya harus menyebut Anda itu adalah tergolong orang-orang yang pintar. Ya katanya. Ya kan bisa lolos di Fakultas Katanya. Hukum itu Ya. saya tahu sulit. Iya sulit ya. Tahun 80 berapa itu? Iya 85. 85 Karena masuk. kalau masuk fakultas perguruan tinggi yang swasta nggak punya duit ya. Jadi saya harus terpacu bagaimana saya masuk perguruan tinggi negeri. Iya, iya, gitu iya. loh ya. Jadi itulah yang memacu saya harus lulus nih. Kakak saya bisa kok di Undip gitu kan. Yang dokter tadi. Dokter ya, masa gua nggak bisa. Ini ada lucu Bang. Saya kan pengen juga ya, dia kan di Undip, saya pengen di UGM gitu kan. Bapak saya marah-marah. Enak aja kamu ngindar-ngindarin kerjaan ya di rumah. Aduh, gua bilang susah nih gua jadi anak ketinggalan. Jadi saya harus kerja. Jadi sambil kuliah itu kerja. Bukan bantuin ayah saya. Iya, tapi ketika kuliah itu masih bantuin ayah. Kan ada bengkel. Oh, Ada bengkel bajai itu. Bajai kami kan ada 3. Yang satu dibawa ayah, yang 2 dibawa oleh sopir untuk setoran ya. Iya. Jadi saya tersisa, wah enak bener gue kakak gue nih di sana kos, gue yang kerja di sini. Tapi itu serba-serbi lah ya, Iya, cerita latar belakang. Maka saya punya visi ya, punya pandangan orang miskin itu tidak boleh diabaikan ya. Karena apa? Orang miskin tidak punya uang, tidak punya akses kekuasaan. Yang dia punya doa Bang. Ketika dia berdoa pada Tuhan dan idenya adalah bertemu dengan para pembela, ketika ditolak bagaimana rasanya? Ya. Gitu loh. Makanya ketika dia datang saya layani. Sekarang ini. Iya, udah 34 tahun Bang. 34 tahun artinya sejak Anda. Sejak saya ini tingkat 3 saya sudah mulai. Sudah mulai di LBH ya, LBH Jakarta. Jakarta. Ya.
Kemudian ketika punya lisensi tahun 93, walaupun saya buka kantor, saya tetap memberi bantuan gratis. Gitu ya. Sampai 2012 karena banyaknya permintaan bantuan, akhirnya saya bikin yayasan Satu Keadilan, rekrut tenaga. Gitu. Oke, kembali dulu ke kuliah tadi. Kuliah tuh beasiswa? Enggak lah, bayar. Oke, tapi Kita emang waktu itu nggak tahu mengakses beasiswa bagaimana. Kita nggak tahu, anak kampung. Tapi murah bayarnya ya. Iya. Bayarnya kalau tidak salah saya semester pertama itu 54.000. Sampai semester ketiga 40.000 Iya. ya. Dan saya mendapatkan tambahan dengan mengajar, jadi guru ya. di mana? Di sekolah SMK Iman IPK, Iman Pengharapan dan Kasih di mana daerah? Depok. Jakarta Barat. Oh jauh dong. Iya. Anda kan Depok pasti kan? Iya, enggak di ini kan sekolah di Depok. FHUI kan Depok. 85 kan masih di Rawamangun sampai 87. Oh iya. Ya 88 baru pindah di Depok ya. Dan Anda ini cuma lulus tahun 91. dan 1. 91 saya lulus. Nggak, tapi kan Anda kalau mengajar di Jakarta Barat, sementara kuliah Anda di Depok ya. itu jauh dong. Saya 3 tahun sudah selesai mata kuliah, Bang. Oh. Yang lama itu adalah skripsi. Karena lama, banyak ngurusin perkara. Oke. Gitu loh, lama skripsi. Kalau mata kuliah selesai lah 3 tahun. Oke. Tambahan juga jadi joki dulu. Joki apa itu? Joki ya ujian-ujian perguruan tinggi, ujian-ujian teman-teman, dapat duit lumayan tuh ya. Lumayan ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya. Iya, kalau sekarang ditangkap. Dulu belum ada ditangkap. Nah, Anda sejak saat itu pada tadi yang bilang Anda tingkat 3, tingkat 4 udah mulai bekerja di Praktek. LBH. Iya, praktek. Dan itu digaji dong. Enggak, kalau di LBH kan kita volunteer itu kalau tidak salah dikasih 2.500 sehari ya, buat transport dan makan ya. Tapi yang saya dapatkan di sana adalah pelatihan dan spirit membela yang tertindas, sama dengan visi ya. Iya. Pelatihan jadi terlatih lah kita, keberpihakannya jadi terlatih gitu ya. Nah itu yang berharga menurut saya. Karena tidak semua advokat sebetulnya ya, kalau saya mau katakan perubahan politik bisa terjadi apabila visi advokat itu betul-betul dia mau menegakkan prinsip-prinsip hukum ya. Jadi kalau menegakkan prinsip hukum ini sangat dekat dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini bisa terjadi perubahan loh Bang ya. Contohnya lah ya, saya sendiri di Bogor bisa mempengaruhi. Kalau ratusan ribu advokat melakukan tindakan yang sama, jadi apa nih, Bang? Hah? Ya kan? Nah, ini penting visi negara. Apa misalnya arti penting advokat tuh, kasih contoh, misalnya apa? Nah, dengan keahliannya ya, dia bisa membela orang-orang yang miskin, yang mengalami masalah hukum. Membela kelompok-kelompok yang tertindas, ya. Bisa memberikan satu pandangan arah negara untuk menjadi negara hukum, ya, keadilan sosial bisa ditegakkan dengan instrumen hukum, ya, tidak larut. Kalau dia di politik, dia bisa memberikan masukan pada partai, ya. Kalau dia sebagai tokoh masyarakat, dia bisa kemudian membangkitkan pemberdayaan. Kalau dia terlatih. Ya. Kalau tidak terlatih dan tidak punya keberpihakan ya jadi cuman advokat tukang. Menangani perkara, menang kalah dapat duit. Hanya begitu aja. Nggak bermakna sebetulnya hidupnya. Dan saya tidak mau begitu. Ya. Mas, tapi ngomong-ngomong nih. Iya. Seberapa banyak advokat yang seperti Anda? Umumnya yang seperti saya adalah lulusan dari, alumni LBH. Yang YLBHI ya. YLBHI. Itu umumnya ya. Jadi aktivis sekarang yang di komisi-komisi negara ini banyak dari YLBHI. Artinya bagus. Bagus dong ya. Ya. Tapi tidak banyak problemnya. Dan juga sudah ada yang sudah pensiun ya. Saya kan juga sebetulnya termasuk yang harusnya sudah turun gelanggang ya. Keluar dari gelanggang.
Karena usia. Usia ya. Ya. Tapi saya kan menolak tua ya. Iya. Gitu. Tapi kalau di kalangan yang lebih muda, generasi yang lebih muda, Anda melihat ada nggak perkembang? Ada ya. Ada di komisi-komisi negara ada. Tapi yang sebagai advokat yang Iya ada. Oke. Di PBHI ya itu ya. Kemudian YLBHI anak-anak muda masih ada. Nah suara kritis mereka kan disampaikan. Dan yang cukup ikonik kan adalah Todung ya. Todung Mulya Lubis walaupun dalam proses Pilpres dia ada di sana ya. Ya, Ya, nggak itu apa-apa ya. biasa saja itu Iya, kan. iya. Dan harus memberi warna gitu ya. Iya. Ya tapi kan dia bukan muda. Iya, Yang muda-muda. Yang muda itu banyak loh. Kayak di ketua PBHI saya kan pendiri PBHI bersama Hendardi ya. Ada Julius Ibrani, ini cukup vokal ya. Kemudian di partai politik ada Taufik Basari Iya. Dia lolos nggak ya? Kemarin nggak lolos. Nggak lolos. Yang terakhir ini ya. Kemudian di Komisi 3 itu dulu juga Trimedia Panjaitan. Yang nggak lolos juga. Nggak lolos ya. Tapi sebelumnya sempat lolos empat kali ya. Terus ya ada lagi Saripudin Suding itu sebetulnya dari LBH walaupun saya waktu itu saya sikat juga dia ya. Iya. Karena waktu kasus Sambo dia ingin mengkooptasi saya dengan merendahkan ya. Manggilnya Dinda. Saya bilang kau siapa kau? Salah masuk dia. Ya, dia ingin mempengaruhi saya supaya dengar dia pakai istilah Dinda. Waktu kau masih di kampung saya udah di Jakarta sini. Kampung sana di Makassar maksud saya. Saya pikir dia lebih tua. Dia pikir dia karena dia anggota DPR terkenal. Oh, iya kayak. Dia mau ngegos saya. Iya. Jangan, kita ini sama-sama aktivis. Kelebihan aktivis apa sombong, Bang? Jangan direndahkan. Walaupun gak punya duit gitu kan. Nah, saya ingin tanya yang tadi Mas Sugeng katakan. Mas Sugeng memilih untuk membela rakyat lah ya. Karena latar belakang masa lalunya ya. Background ya. Tapi sebenarnya seorang advokat yang memilih untuk melakukan langkah itu, jalan itu sebetulnya cukup nggak penghasilan diperoleh? Ya kalau klien Anda adalah rakyat Gratis, kecil, ya. Anda kan Dari mana? gratis atau kalaupun dapat duit ya kecil lah. Ya, jadi kalau kita membela yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, hak perempuan dan anak, buruh, penggusuran itu free of charge, bahkan kadang-kadang biayai. Dari mana? Saya buka kantor kan law firm, punya law firm saya. Jadi dari sana subsidi silang. Satu. Ada juga program-program yang kami buat. Kami menyampaikan programnya kepada funding, ya. Ya ada funding. Oke. Ya ada funding juga. Ini lembaga, fundingnya funding nih ini lembaga ya. asing, dalam negeri. Ada dalam negeri, ada asing ya. Oke. Saat ini kalau yang asing bukan pembelaan hukum nih. Kalau pembelaan hukum kami masih menggunakan dana dari kantor saya, ya. Jadi katakanlah dana dari kantor subsidi silang. Kalau yang dari lembaga funding itu adalah tentang pelatihan soal toleransi, ya. Pengembangan keperbedaan ini, memandang perbedaan ini bukan sebagai pemecah, tapi kita bisa bersama-sama sebagai bangsa yang membangun ya, berbeda agama segala macam. Kami ada proyek di beberapa kota ya, di Bogor, Depok. Ini kami itu siapa? Yayasan Satu Keadilan. Iya, ya. Yayasan Satu Keadilan. Nah, kalau yang ini dikelola oleh Sekretaris Yayasan Alam, namanya Bang Alam ya, dia yang mengelola nih. Tapi kalau bantuan hukum saya yang kelola. Dan dana yayasan ini sebagian besar refunding tadi. Iya, kalau untuk toleransi ya, kesetaraan gitu, hak-hak perempuan ya, itu jadi sifatnya kepada pemberdayaan ya. Kalau bantuan hukum masih dari kantong pribadi. Ya bersyukurnya saya karena sebagai advokat menjaga profesionalisme, hasilnya besar kalau di law firm ya. Tahun 2018
ketika saya mencalonkan sebagai wakil wali kota, kan benar ya, Bogor ya, kan kita melaporkan LHKPN. Ternyata ketika diumumkan kekayaan saya ternyata terbesar di antara 17 kabupaten dan kota. Ya saya jujur, kekayaan saya apa saja ya. Ada yang kepala daerah running, menurut saya nggak jujur dia. Gitu, karena saya kan apa adanya, memang saya cantumkan untuk saya declare bahwa supaya tahu juga ya, gitu Bang Ade. Jadi pada dasarnya Anda nggak bisa dibilang kekurangan ya? Enggak lah ya. Membela orang miskin jangan jadi miskin. Oke. Tapi memang kuncinya di law firm. Law firm dan kita punya penghasilan, harus punya penghasilan dari profesi. Kalau enggak bisa kita menjual mengambil kemuliaan dari kemiskinan orang. Atau mengambil untung dengan menjual, berkhianat pada ini, berkhianat pada yang kita. Karena salah satu tuduhan orang adalah menjadi lawyer sekarang, advokat sekarang, itu sulit untuk jujur. Itu betulnya salah. Ya. Salah ya? Ketika jujur, saya tetap memiliki penghasilan yang besar, ya. Dan klien percaya pada law firm besar, mereka itu profesional dan juga penghasilannya besar. Ya, orang-orang yang salah menyatakan jujur dalam arti hubungan dengan klien ya, tidak main menelikung klien ya. Nah, yang salah kan ketika klien itu tidak tahu tentang praktek hukum, dia telikung, ngomong begini, ngomong begitu, ini gugat begini, hanya untuk menarik uang. Nah, itu standar itu saya pegang teguh tuh. Makanya anak-anak yang saya didik umumnya baik ya. Mereka akhirnya punya kantor sendiri, punya kliennya percaya. Makanya belajarlah pada yang benar. Iya. Masalahnya di sana. Iya. Karena yang benarnya nggak banyak. Iya, saya nggak tahu lah ya Bang ya. Nah, tapi soal kecurangan atau kejujuran tadi, mungkin soal kecurangan itu adalah kaitannya dengan kalau Anda mau memenangkan perkara, Anda harus bayar pengadilan, Anda harus bayar hakim, panitera dan segala macam. Ini kan ada yang disampaikan, saya tidak sebut namanya ya, tarif polisi, gitu kan? Ada nih advokat nih yang bicara lewat medianya. Saya bilang, saya berurusan perkara, polisi tidak pernah minta uang. Dan saya tidak. Orang ini terkenal ya. Terkenal. Ya. Dia bikin semacam list gitu. Iya. Kalau dengan polisi Anda bayar sekian. Begini. Karena itu pengalaman dia kan. Oke. Pengalaman praktek dia. Saya tidak mau begitu. Karena hukum harus ditegakkan sesuai dengan hukumnya. Ketika misalnya ada oknum menyimpang, saya keras. Saya gugat, saya pertanyakan, saya laporkan, bahkan harus berhadapan berdebat ya, dan umumnya tidak mau berdebat karena dia bersembunyi di balik kewenangannya, mengatur permainan kotor di balik kewenangannya. Itu saya bongkar. Nah, itulah mengapa saya ditunjuk sebagai ketua IPB ya, padahal saya bukan pengurus. Karena dengan keahlian kita tahu indikasi ini sedang nggak beres, tahu, bisa membaca. Dalam mengungkap kasus Sambo ya, itu kan karena keahlian, Bang ya. Informasi yang saya dapat sedikit, tapi dengan pemahaman bekerjanya hukum dan sistem hukum, saya tahu ada yang nggak beres. Dan itu dianalisis dan apa saran yang diberikan, gitu ya. Dan juga laporan-laporan kepada IPW, kita tahu ada yang nggak beres, gitu. Dan kita sampaikan terbuka kepada di publik media. Kita share di media. Ini ada penyalahgunaan wewenang begini ya. Ini ada kasus kan yang di mana ini Palembang, Padang nih baru-baru pencurian yang dilakukan di satu toko miliknya sendiri untuk supaya viral. Dia punya toko, dia punya toko kecantikan, baru mau dibuka, kemudian ada pencurian. Kemudian pencurinya itu CCTV diviralkan. Siapa yang bisa menangkap? Dikasih 10 juta. Ya. Ternyata polisi respon
karena diviralkan oleh tokoh yang cukup terkenal di dunia medsos dan influencer. Dan advokat bukan? Bukan. Oke. Dokter. Si dokternya. Dokter. Ya. Dokter kecantikan. Oh iya. Coba nanti saya nggak sebut namanya karena ini bukan forumnya ya. Saya nanti ada dengan cumi-cumi saya bahas tuh ya. Jadi begitu polisi tangkap, baru si pencuri itu kasih tahu bahwa saya disuruh sebetulnya sama pemilik supaya jadi viral. Saya minta polisi tegakkan hukum, nggak boleh kemudian yang mencuri harus ditangkap, yang nyuruh harus ditangkap, aktor intelektualnya harus ditangkap. Nah ini kan memerlukan kita prinsip saya kan hukum itu harus ditegakkan sesuai konstitusi ya. Jangan kemudian hukum dipermainkan. Ya. Tapi ya itu upaya ya. Walaupun kemudian kita tahu banyak keluhan. Iya. Mas Sugeng mungkin yang terakhir nih. Mas Sugeng masih optimistis sama hukum kita. Harus optimis Bang ya, karena itulah cita-cita yang harus kita capai ya. Kalau kita melihat banyak tantangan kemudian kita menjadi putus asa ya, kita bukan seorang pejuang ya. Lakukan dalam lintasan sejarah hidup ini, saya lakukan saja. Bahwa berhasil atau tidak bukan urusan saya. Iya. Dan saya pengen juga advokat-advokat muda punya spirit itu. Oke. Mas Sugeng ini mudah-mudahan kan sekarang menempati beberapa posisi nih. Iya. Yang barangkali yang terpenting sekarang ini adalah Anda anggota DPRD Kota Bogor. Kecil saja. Walaupun Anda bilang tadi penghasilannya sebetulnya jauh lebih. Iya. Tapi Anda masih tetap bisa, nggak boleh sekarang menjabat sebagai apa? Praktek. Nggak boleh. Bang. Ada ketentuan undang-undangnya di pasal 20 Undang-Undang Advokat ayat 3. Oke. Ya mudah-mudahan dengan menjadi anggota DPRD ada capaian-capaian yang mungkin dilakukan, yang tidak mungkin dilakukan. Harus bermakna Bang. Harus bermakna ya. Saya mengorbankan penghasilan, tapi saya kan punya tabungan. Jadi saya mantap makan tabungan. Oh ya, keluarga Anda semua support ya. Ada yang jadi lawyer juga nggak? Anak saya lawyer. Oke. Anak saya mungkin firmnya sama dia aja. Iya. Nanti minta aja jajan. Oke. Mas Sugeng, terima kasih sekali bisa hadir. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan obrolan kita dalam acara-acara berikutnya. Karena saya sih merasa orang seperti Anda ini seharus menjadi teladan nih buat banyak penonton, buat banyak rakyat Indonesia. Yang tadi saya katakan, jangan pernah berhenti untuk optimis. Harus dilakukan perubahan, perbaikan. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Siap Bang. Oke. Terima kasih penonton. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini punya manfaat buat kita semua. Sampai ketemu.